Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Putri Pratiwi dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pencegahan Fraud Stock of Name, Studi Kasus PT Diamond International Indonesia, Sewing Lane B2 S3. PT Diamond International Indonesia adalah salah satu perusahaan manufaktur yang berada di Kabupaten Majalengka, bergerak di bidang produksi alas kaki atau sepatu dengan brand Puma. Kesalahan internal sering sekali terjadi di setiap perusahaan. Kecurangan dalam perhitungan stok of name salah satu di antaranya. Berikut data persediaan upper di gudang dari Sewing Lane B2S3 tahun 2020. Berdasarkan tabel persediaan tersebut dapat dilihat bahwa persediaan upper di gudang hasil produksi dari Sewing Lane B2S3 mengalami penurunan persediaan pada bulan April, Oktober, November, dan Desember. Hal ini disebabkan adanya fraud stock of name yang dilakukan di pihak produksi. Berikut merupakan salah satu tabel output upper dari upper bank atau gudang dan Sewing Lane B2S3 pada bulan Desember 2020 saat terjadi fraud stock of name. Terjadi selisih 3 pasang sepatu antara data output upper dari upper bank dengan Sewing Lane B2S3 pada SPK 2825 style Calistar INF color white nomor artikel 3805554-04 dan size 7. Kekurangan 3 pasang sepatu tersebut menimbulkan kecurangan dari petugas stock of name dengan memberikan visual quantity yang sama, yaitu 16 pasang sepatu pada box yang berisikan 13 pasang sepatu tersebut. Pengendalian internal. Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian internal atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya. Pada suatu entitas didesain untuk menyediakan penjaminan yang bertanggung jawab mengenai pencapaian tujuan, hubungannya dengan operasional, laporan, dan pencapaian tujuan menurut COSO. Komponen pengendalian internal. Menurut COSO 2013 halaman 4, dalam Internal Control Integrated Framework atau ICF, komponen pengendalian internal diantaranya ada lingkungan pengendalian atau control environment, 2. Penilaian resiko atau risk assessment, 3. Aktivitas pengendalian atau control activities, 4. Informasi dan komunikasi atau information and communication, 5. Aktivitas pemantauan atau monitoring activities. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Menurut Mulyadi 2001, SIA adalah pengaturan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sedangkan menurut Nugroho Wijayanto 2001, pengertian sistem informasi akuntansi atau SIA adalah susunan formulir, catatan, dan peralatan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu ada komponen sistem informasi akuntansi. Menurut Azhar Susanto 2013 halaman 58, ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, ada manusia atau brainware, prosedur, basis data atau database, dan jaringan komunikasi atau communication network. Dengan demikian, dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi tidak hanya dibutuhkan operator yang menjalankannya, karena pada dasarnya operator yang menjalankan sistem harus berpedoman pada prosedur-prosedur dan didukung oleh infrastruktur teknologi seperti software, komputer, dan peralatan pendukung lainnya. Tanpa itu, sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik.
Lalu ada pencegahan fraud stock of name. Menurut Amin Wijaya 2012 halaman 2, mengemukakan pengertian fraud adalah bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar. Apabila suatu kesalahan adalah disengaja, maka kesalahan tersebut merupakan fraud. Fraud sebagaimana yang umumnya dimengerti dewasa ini berarti ketidakjujuran dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja atau suatu kesalahan penyajian yang dikehendaki atas suatu fakta yang material. Mengacu pada Albers dan Zimmelman 2019, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah fraud, yaitu dengan mengurangi peluang terjadinya fraud dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Memiliki sistem pengendalian yang baik. 2. Menghambat terjadinya kolusi. 3. Mengawasi karyawan dan menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan fraud. 4. Menciptakan gambaran hukuman yang diterima bila melakukan fraud. 5. Melaksanakan pemeriksaan secara proaktif. Terakhir ada stock of name. Stock of name adalah kegiatan penghitungan fisik persediaan yang ada di gudang untuk kemudian dijual. Tujuan dilakukannya stock of name ini adalah untuk mengetahui keakuratan catatan pembukuan yang merupakan salah satu fungsi sistem pengendalian intern. Fraud stock of name menyebabkan kekeliruan jumlah persediaan pada laporan akuntansi periode bersangkutan. Stock of name merupakan perhitungan fisik terhadap persediaan atau barang yang dimiliki oleh suatu entitas. Hasil dari stock of name tersebut kemudian dicatat untuk mengetahui jumlah pemakaian, penambahan, dan sisa akhir persediaan. Saldo akhir persediaan disediakan laporan keuangan sebagai aset. Hipotesis. Ada hipotesis pertama. Terdapat pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan fraud stock of name. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan fraud stock of name. Dan hipotesis ketiga, terdapat pengaruh pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan fraud stock of name. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif atau hubungan yang merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan jenis data yang digunakan oleh peneliti, penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif karena mengacu pada perhitungan data berupa angka. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen, yang dimana variabel independen adalah pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap variabel dependen, yaitu pencegahan fraud stock of name berdasarkan hipotesis yang dirumuskan. Lokasi penelitian. PT Diamond International Indonesia, tepatnya di Departemen Sewing Lane B2S3, menjadi objek dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah karyawan PT Diamond International Indonesia, tepatnya bagian penanganan stock of name. Sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, di mana sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik dan kriteria sampel yang ditentukan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan bagian stock of name atau pengadaan, staf administrasi, pengawas lane, dan supervisor departemen sewing sebanyak 35 karyawan atau karyawati. Jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara, dan penyebaran angket atau kuesioner. Ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas dilambangkan dengan X, yang dimana X1 pengendalian internal dan X2 sistem informasi akuntansi. Lalu ada variabel dependen atau variabel terikat yang dilambangkan dengan Y pencegahan fraud stock of name. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan metode angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Ada uji validitas. Menurut Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Lalu ada uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Lalu ada metode analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokolerasi. Uji regresi linear berganda ada uji T atau uji parsial dan uji F atau uji simultan. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas, data dapat dilakukan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan to Thailand lebih besar daripada nilai alfa, maka data memiliki distribusi normal. Lalu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Dua variabel dinyatakan mempunyai hubungan yang linear apabila nilai signifikan kurang dari 0,05. Uji linearitas dapat diuji menggunakan grafik scatter plot yang berfungsi untuk menjelaskan bentuk hubungan dari suatu variabel dalam bentuk titik-titik dan menggambarkan sebaran data dari suatu hubungan variabel. Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan atau kolerasi antara variabel bebas, karena model regresi yang seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas. Jika nilai toleransi kurang dari 0,10 atau nilai VIF lebih besar dari 10, maka dikatakan terdapat multikolinearitas. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak terdapat multikolinearitas. Uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda, disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan model regresi Gleiser dapat dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas apabila nilai signifikan lebih besar dari alfa. Uji autokorelasi. Uji autokolerasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terjadi kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya atau T-1. Untuk mengidentifikasi ada tidaknya autokolerasi dapat dilihat dari besaran nilai Darwin-Watson dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: DL kurang dari DW dan DW kurang dari 4 min DU. Uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara lebih dari satu buah variabel bebas terhadap variabel terikat. Ada uji T atau uji parsial. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Pengaruh yang berarti jika nilai T hitung variabel tersebut lebih besar dari nilai T tabel. Lalu ada uji F atau uji simultan. Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.
Jika F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima yang berarti variabel X tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak yang berarti variabel X mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hasil dan pembahasan penelitian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian data yang didapat diolah dengan serangkaian uji statistik, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Uji hipotesis pertama, pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud stock of name. Variabel pengendalian internal atau X1 memiliki nilai T hitung sebesar 3,433 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 pada tingkat signifikansi 0,05. Dari hasil perhitungan ini, maka dapat disimpulkan bahwa 0,002 kurang dari 0,05. Jadi, hipotesis pertama dapat diartikan pengendali internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan fraud stock of name. Berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan perusahaan telah berjalan dengan baik. Uji hipotesis 2. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan fraud stock of name. Variabel sistem informasi akuntansi atau X2 memiliki nilai T hitung sebesar 7,618 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 pada tingkat signifikansi 0,05. Dari nilai perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa 0,000 kurang dari 0,05. Maka hipotesis 2 diartikan sebagai sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud stock of name. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila sistem informasi akuntansi ada dalam suatu perusahaan baik dan kegiatan pencegahan kecurangan dilakukan secara maksimal, maka dapat menyebabkan tindak kecurangan menurun. Uji hipotesis 3, pengaruh pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan fraud stock of name. Berdasarkan hasil perhitungan dan dengan menggunakan SPSS versi 22, variabel pengendalian internal X1 dan sistem informasi akuntansi X2 memiliki F hitung sebesar 29,465 dengan nilai signifikansi 0,00. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikan. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hasil penelitian diperoleh dengan nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diartikan bahwa pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pencegahan fraud stock of name. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Hasil pengujian secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui bahwa memiliki pengaruh positif dan signifikan secara antara pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi secara bersama-sama terhadap pencegahan fraud stock of name. Variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan fraud stock of name, dan variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan fraud stock of name. Saran bagi perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, perusahaan disarankan untuk tetap konsisten melakukan pengendalian internal dan menjalankan sistem informasi akuntansinya untuk mencegah kecurangan agar tidak terjadi kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan merugikan perusahaan. Bagi penelitian selanjutnya, kesempurnaan dalam penelitian ini hendaknya dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Penambahan variabel atau responden dapat menghasilkan output yang lebih baik dalam suatu penelitian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.